adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama kakak Fani. Di sini kakak akan membahas tentang materi pelajaran bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian-bagian tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita simak. 1. Akar. Akar terdapat di dalam tanah yang berfungsi untuk menahan tanaman agar tidak mudah roboh. Selain itu, akar juga berfungsi sebagai menyerap air dalam tanah dan unsur hara. Selain itu, akar juga punya fungsi yang bermanfaat bagi tanaman, yaitu menyimpan makanan dan sebagai alat pernapasan. Akar terdiri dari rambut akar dan tudung akar. Rambut akar berfungsi untuk menyerap zat-zat makanan dan unsur hara serta air dari dalam tanah. Selain itu, akar juga mempunyai tudung akar yang berfungsi untuk melindungi akar pada saat menembus tanah. Berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi 4, yaitu akar serabut yang berbentuk serabut seperti bercabang-cabang. Akar ini biasanya ditumbuhi tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil. Contohnya, jagung, padi, dan tebu. 2. Akar tunggang. Akar tunggang memiliki akar pokok yang bercabang-cabang menjadi bagian akar yang lebih kecil. Akar tunggang dimiliki tumbuhan berkeping 2 yang biasa disebut dengan dikotil, contohnya jeruk dan kacang-kacangan. Ketiga, akar napas. Tentu namanya aneh, kenapa bisa akar napas? Sudahlah, akar napas memiliki akar yang tumbuh di permukaan tanah dan seperti tanaman pandan, bakau, dan pohon kayu api. Akar gantung. Akar gantung ini seperti akar yang tumbuh di batang pohon. Akar ini seperti ranting, tapi dia sebenarnya akar. Akar ini contohnya pohon beringin dan anggrek kalajengking. Akar lekat. Akar lekat ini tumbuh yang merambat dan melekat pada benda di sekitarnya. Contohnya seperti tumbuhan daun sirih dan lain-lain. 2. Batang. Berfungsi yaitu 1. Sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. 2. Mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batang terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Batang basah. Bentuknya lunak dan berair, contohnya tanaman bayam dan pohon pisang. 2. Batang berkayu. Mempunyai kambium yang dapat membentuk kulit pada arah luar dan membentuk kayu pada arah dalam, contohnya jambu, mangga, dan rambutan. 3. Batang rumput. Mempunyai ruas-ruas yang nyata dan berongga pada batangnya serta mudah patah, contohnya padi dan rumput-rumput. 3. Daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis atau tempat pembuat makanan. Ada berbagai macam bentuk daun yang dipengaruhi oleh susunan tulang daun, yaitu
1. Tulang daun menyirip. Contohnya pada tanaman mangga, jambu, alpukat, dan nangka. 2. Tulang daun melengkung. Contohnya eceng gondok, sirih, dan gadung. 3. Tulang daun menjari. Contohnya pepaya, singkong, dan jarak. 4. Tulang daun sejajar. Contohnya rumput dan padi. Bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bagian-bagian bunga terdiri dari 1. Tangkai bunga. Tangkai bunga berperan sebagai penopang dan penyambung antara bunga dan batang ataupun ranting. 2. Kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota bunga pada saat sedang kuncup. 3. Mahkota bunga. Mahkota bunga memiliki warna yang menarik yang berfungsi sebagai pemikat agar kupu-kupu ataupun serangga lainnya hinggap, serta dapat membantu dalam proses penyerbukan. Putik atau alat kelamin betina. Putik berada di tengah dan dikelilingi oleh benang sari. Putik terdiri atas kepala putik atau tempat terjadinya penyerbukan dan tangkai putik atau bagian yang akan menjadi buah dan biji. Benang sari atau alat kelamin jantan. Benang sari berdekatan dengan mahkota bunga dan bersifat ringan dan mudah diterbangkan oleh angin. Mahkota bunga terdiri dari tangkai sari dan kepala sari, di mana terjadinya tempat dihasilkannya serbuk sari. Dapat menempel pada kepala dan tubuh kupu-kupu atau serangga yang hinggap. Buah dan biji. Buah adalah perkembangan dari bunga yang memiliki rasa yang segar dan enak. Di dalam buah terdapat biji yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan lagi. Fungsi buah yaitu sebagai tempat cadangan makanan, sumber makanan bagi manusia dan hewan, serta melindungi calon tumbuhan baru, yaitu biji. Apabila biji ditanam, maka akan tumbuh menjadi tanaman baru. Baiklah adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Dadah!